Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Revi. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita masih akan membahas terkait bab puisi rakyat ya. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk, kita simak video berikut. Baik, kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas materi mulai dari pengertian, ciri-ciri, hingga menyimpulkan isi puisi rakyat, maka pada video kali ini kita akan lanjut pembahasan mulai dari struktur dan kaidah kebahasaan puisi rakyat, serta langkah-langkah menulis pantun. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait struktur dan kaidah kebahasaan puisi rakyat. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa puisi rakyat yang menjadi fokus pembahasan kita adalah pantun, gurindam, dan juga syair. Maka dari itu, struktur dan kaidah kebahasaan puisi rakyat pertama yang akan kita bahas adalah pantun. Nah, coba kalian cermati struktur pantun berikut. Nah, seperti yang kalian lihat, bahwa pantun sendiri dikembangkan sesuai dengan pola struktur tertentu. Di antaranya adalah bait, larik, rima, sampiran, dan juga isi. Nah, agar lebih jelas, coba kalian perhatikan penjelasan berikut. Baik, di sini sudah ada salah satu contoh pantun ya. Nah, coba kita cermati lebih dalam masing-masing struktur yang ada dalam pantun berikut. Nah, struktur pantun yang pertama adalah bait. Seperti contoh pantun yang dapat kalian lihat di layar berikut, pantun tersebut hanya terdiri dari satu bait saja. Yang mana dalam satu bait pantun tersebut terdiri atas 4 baris atau 4 larik. Kemudian untuk struktur pantun berikutnya adalah larik. Larik di sini mencakup jumlah suku kata yang terdapat dalam setiap baris pantun ya. Seperti ciri-ciri pantun yang sudah kita bahas pada video sebelumnya juga. Yakni dalam setiap baris pantun biasanya akan terdiri antara 8-12 suku kata. Baik, struktur pantun berikutnya adalah rima. Apabila kalian masih ingat, rima akhir pada sebuah pantun sendiri membentuk pola AB-AB. Artinya, rima akhir pada baris pertama dan ketiga sebuah pantun akan memiliki bunyi yang sama. Begitu pula pada baris kedua dan keempat, yang akan memiliki pengulangan bunyi yang sama pula. Seperti contoh berikut. Nah, yang terakhir, berdasarkan struktur penyajiannya, pantun diawali dengan adanya sampiran. Sampiran ini letaknya ada di baris pertama dan kedua sebuah pantun, yang merupakan pengantar untuk masuk ke bagian isi. Sedangkan untuk baris ketiga dan keempat merupakan bagian isi dari sebuah pantun. Nah, isi sendiri yang ada pada bagian pantun ini tidak ada hubungannya ya dengan bagian sampiran yang ada di awal pantun. Baik, selanjutnya coba kita akan membahas kaidah kebahasaan sebuah pantun. Kebahasaan yang digunakan dalam sebuah pantun sebenarnya memiliki ciri tersendiri, yaitu adanya penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya pada bab teks prosedur. Yang mana kalimat perintah sendiri merupakan kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Biasanya kalimat perintah ini menggunakan partikel lah dan juga kan. Nah, coba kalian perhatikan contoh pantun berikut. Pada baris pertama dan kedua pada pantun tersebut jelas terlihat ya, bahwa larik pantun tersebut menggunakan kalimat perintah. Hal tersebut terlihat dari kata ambillah. Sedangkan untuk baris ketiga dan keempat pada pantun tersebut menggunakan kalimat saran. Kalimat saran sendiri merupakan kalimat yang berisi tentang saran untuk orang lain demi kebaikan orang tersebut. Biasanya kalimat saran ini ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya atau seyogyanya. Hanya saja pada larik ketiga dan keempat pantun tersebut menggunakan kalimat saran dengan konjungsi penghubung syarat.
Konjungsi penghubung syarat atau kata penghubung syarat sendiri berfungsi untuk menjelaskan suatu hal yang hanya bisa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Nah, biasanya konjungsi atau kata penghubung syarat ini ditandai dengan penggunaan kata seperti jika, kalau, jikalau, apabila, dan lain sebagainya. Seperti contoh berikut. Berikutnya kita akan membahas struktur gurindam. Seperti yang kalian lihat, struktur gurindam dikembangkan mengikuti pola berikut. Di antaranya ada bait, larik, rima, persoalan, dan jawaban. Nah, agar lebih jelas, coba kita cermati penjelasan berikut. Baik, di sini sudah ada salah satu contoh gurindam ya. Selanjutnya, coba kita cermati lebih dalam masing-masing struktur yang ada dalam gurindam berikut. Nah, untuk struktur gurindam yang pertama adalah bait. Seperti yang kalian lihat pada contoh berikut, gurindam tersebut hanya terdiri dari satu bait saja, yang mana berbeda dengan struktur pantun sebelumnya. Dalam satu bait gurindam hanya terdiri dari 2 baris atau 2 larik saja. Nah, untuk struktur gurindam berikutnya adalah rima. Pada sebuah gurindam, rima akhir akan membentuk pola AA. Maksudnya, pengulangan bunyi akhir pada baris pertama dan kedua akan sama. Seperti contoh berikut. Nah, yang terakhir, berdasarkan struktur penyajiannya, gurindam ini memiliki 2 larik yang isinya saling berhubungan. Yang mana pada larik pertama sebuah gurindam berisi suatu persoalan, permasalahan, ataupun suatu perjanjian. Sedangkan pada larik kedua akan berisi jawaban atas persoalan, permasalahan, atau perjanjian yang sebelumnya sudah disampaikan pada larik pertama. Baik, untuk berikutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan gurindam. Kebahasaan yang digunakan dalam sebuah gurindam juga memiliki ciri tersendiri. Apabila kalian perhatikan contoh gurindam berikut, jenis kalimat yang digunakan menggunakan kata penghubung syarat yang ditandai dengan kata apabila. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya juga, konjungsi atau kata penghubung syarat sendiri berfungsi untuk menjelaskan suatu hal yang hanya bisa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Nah, yang terakhir kita akan membahas struktur syair. Nah, seperti yang terlihat, struktur sebuah syair juga dikembangkan mengikuti pola tertentu. Di antaranya ada bait, larik, rima, dan juga isi. Nah, agar lebih jelas, coba kita cermati penjelasan berikut ya. Baik, di sini sudah ada salah satu kutipan syair ya. Selanjutnya, kita akan cermati lebih dalam masing-masing struktur yang ada dalam syair berikut. Nah, struktur syair yang pertama adalah bait. Biasanya, sebuah syair bisa terdiri lebih dari satu bait. Namun, di sini syair yang ditampilkan hanya satu bait saja. Nah, sama dengan pantun, dalam satu bait syair terdiri dari 4 baris atau 4 larik saja. Nah, untuk struktur syair berikutnya adalah rima. Pada sebuah syair, rima akhir akan membentuk pola AA. Maksudnya, pengulangan bunyi akhir pada setiap baris akan sama, seperti contoh berikut. Sedangkan yang terakhir, berdasarkan struktur penyajiannya, syair ini memiliki 4 larik yang isinya saling berhubungan, yang mana pada setiap larik semuanya berupa isi. Terakhir, kita akan membahas kaidah kebahasaan syair. Kebahasaan yang digunakan dalam sebuah syair juga memiliki ciri tersendiri. Apabila kalian perhatikan pada kutipan syair berikut, jenis kalimat yang digunakan pada larik pertama menggunakan kalimat seru, yang ditandai dengan adanya kata hai. Nah, kata seru sendiri merupakan kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, maupun sedih. Biasanya kalimat seru ini ditandai dengan penggunaan kata seperti alangkah, betapa, hai, wahai,
dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk lari kedua dan ketiga pada syair tersebut menggunakan kalimat perintah yang ditujukan kepada generasi muda yang sebelumnya sudah disapa pada lari pertama. Kalimat perintah yang terdapat pada lari kedua dan ketiga sendiri terlihat pada kata hasilkan dan kerjakan. Sedangkan untuk lari terakhir menggunakan konjungsi atau kata penghubung akibat yang ditandai dengan penggunaan kata itulah. Nah, kata penghubung akibat sendiri digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi atas sebab peristiwa lain. Biasanya, konjungsi jenis ini akan ditandai dengan penggunaan kata sehingga, sampai, akibatnya, itulah, dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir kita akan membahas terkait langkah-langkah menulis sebuah pantun. Nah, seperti yang kalian lihat, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika hendak menulis sebuah pantun. Yang pertama, kalian harus memahami dulu struktur pantun yang ada. Mulai dari bait, baris, jumlah suku kata, rima, serta sampiran dan bagian isi pantun. Setelah itu, barulah kalian dapat menentukan topik atau ide yang hendak disampaikan. Nah, di sini kalian dapat berpikir ya, kira-kira apa saja yang ingin kalian sampaikan. Mungkin kalian bisa saja menyampaikan pesan mengenai pentingnya beribadah, menghormati orang tua, atau pesan moral lainnya. Selanjutnya, kalian bisa memulai dari bagian isinya dulu. Hal ini dilakukan karena bagian isi dan sampiran tidak memiliki kaitan sama sekali, sehingga akan lebih mudah apabila kalian sudah mengetahui isi atau pesan apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, yang terakhir barulah kalian dapat mencari kata-kata yang memiliki rima atau bunyi akhir yang sama, mengikuti pola AB. Sehingga bunyi akhir pada baris pertama dan ketiga harus sama, begitu pula bunyi pada baris kedua dan keempat. Nah, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.